Berat. Berdoa mulai. Amin. Aku amin. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan menjelaskan kondisi putra. Apa? Octavia Sentia Lutfi, Alvino Vita, Ini kok Randa Ferdiansa, Ibu. Ruswalina, Dinda Ramadhani, Hakim Surya, Ibu Risman, Hadir, Bu. Wan Hidianti, Rahmi Yulia Ibu Jawati, Taufik Hidayat, Ibu. Rafi Arinda, Oriza Anfira, Sonia Sofia, Diko Pratama, Di sini. Tia Gipsuti, Rina Nevina, Cici Ariyanti, Yola Anjani. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin tanya dari sebelumnya? Penjelasan kamu. Peranan tokoh-tokoh nasional, Bu. Apakah ada yang ingat dari sebelumnya? Peranan tokoh-tokoh. peranan tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Kesimpulan materi kemarin itu tahu. Lupa, Bu, Bu. izin, Bu. Untuk melihat ke Kesimpulan materinya, Bu, minggu kemarin yaitu bahwa tokoh-tokoh daerah tidak menginginkan kepentingan suku atau daerahnya. Mereka bersatu dari adanya perbedaan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang bersusah payah untuk mengalahkan penjajah. baik, manfaat belajar hari ini yaitu peserta didik dapat memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan bangsa Indonesia. Materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu KD 37 yang mana menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Baik, Ibu akan memperlihatkan video dan kalian akan mengamati dan menganalisis isi dari video tersebut. Tolong diperhatikan yang Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sudah di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita berusung kepada kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sedang tidak saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga semata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Ya, ada itu videonya. Baik, di sini gua akan membagi kelompok, yaitu 3 kelompok. Dalam dibagikan menjadi kelompok. Tolong dibentuk 3 kelompok ya. Tolong dibentuk kelompoknya. Kelompoknya. Stop. Wala surang lang. Ya, Bu. Kelompok 1 yaitu jelaskan peristiwa apa yang ada di kelompok ini. Kelompok 2 jelaskan makna peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga jelaskan makna peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Ya, Bu. Suaranya tolong. Kita simpan. Kami apa sih? Ini lapas game. Enggak, tadi itu kan ikut diskusi kan. Akif, suara Akif. Waktu 50 menit. Iya, Bu. Mana?
Siap Bu. Ini Tapi Oliga suara. Iya Bu. Suara. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 siap Bu. Kelompok 3 siap Bu. baiklah, kelompok 1 tolong kedepankan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang gambar depan. Gambar depan yaitu peristiwa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1946 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut waktu Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Faradah Martak di Jalan Kemasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Acara dilakukan jam 10. Acara dimulai jam 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu sang saka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan mewakili pimpinan barisan kelompok. Setelah diskusi kami, Baik, apakah ada dari kelompok 2 atau 3 yang mendapatkan materi atau menyanggah? Pas Bu, pas. Sama Bu. Aku Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis gambar di bawah di depan. Jelaskan makna peristiwa proklamasi kemerdekaan
bagi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Pertama, meningkat duka walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Yang sosial, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia. Selain itu juga, semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Tidak ada perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Hanya ada satu kata, yakni Indonesia. Kalau budaya, makna proklamasi dari aspek budaya adalah negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai kepribadian bangsa ini tercermin dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Hanya itu dari kelompok kami. Baik, apakah ada penambahan materi dari kelompok 1 dan 3? Tidak. Ini main. Abdul sebagai kelompok 2. Kelompok 3. Dalam pemilu ketiga tentang buku tersebut yaitu makna dari proklamasi sebagai kehidupan ekonomi adalah proklamasi kemerdekaan di bidang ekonomi berarti adanya kewenangan bagi bangsa di bidang ekonomi berarti adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera. Hal itu dengan cara menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri atau Indonesia dapat mengatur perekonomian sesuai dengan pasal 1945 pasal 3 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan terkandung dalam sistem ekonomi yang dikembangkan yang tidak berbasis persaingan serta azas-azas yang sangat individualistik. Jadi tidak ada lagi yang namanya monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh bangsa asing, yaitu Baiklah, apakah ada penambahan materi dari kelompok 1 dan 2? Tidak, Bu. Baiklah, terima kasih kepada anak Abdul untuk kelompok 3. Jawaban yang sudah berikan tersebut baik, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, ada beberapa peristiwa yaitu salah satunya peristiwa Rengas Dengklok, yang mana peristiwa ini terjadinya perdebatan antara kaum muda dan kaum tua. Dari perdebatan dengan para tokoh pemuda, termasuk Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945.
Suradiningrat, Sultan Suhud, dan Trimurti. Yang keempat, kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan yaitu yang pertama dalam aspek bidang sosial. Proklamasi kemerdekaan melahirkan adanya penghapusan segala hal yang bersifat diskriminasi. Lebih dari itu, proklamasi kemerdekaan juga mendukung adanya kesetaraan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki apa yang dia inginkan dalam bidang apapun. Selain itu, juga setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam bidang apapun. Yang kedua, dalam bidang aspek budaya. Proklamasi kemerdekaan juga sangat berarti dalam makna yang besar. Indonesia sendiri merupakan majemuk yang kaya akan budaya. Kebudayaan merupakan kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia melahirkan Pancasila, dan Pancasila mencerminkan bagaimana nilai-nilai kepribadian dan dimulai dari ketuhanan, kemudian kemanusiaan, demokrasi dan persatuan, dan juga tentunya keadilan sosial. Yang ketiga, aspek ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan bahkan dengan cara mandiri dan terbebas dari campur tangan penjajah. Proklamasi kemerdekaan sangat bermakna bagi bidang ekonomi karena menjadi titik awal untuk tidak adanya lagi monopoli yang dilakukan oleh bangsa asing. Jelas, Pian? Baiklah. Jadi apakah Anda semua mengerti? Baik, dari diskusi yang kalian jelaskan tadi, apakah ada kalian yang keliru atau kurang paham? Kita nggak paham materi kelompok 3 Bu, tapi bisa minta kelompok 3 jelaskan. Ya Bu, nggak paham Bu. Kelompok 3 apa bisa jelaskan ada? Kelompok 2 tidak jelas. Ini nggak mengerti kelompok 3. Anda tolong dibacakan semuanya. Makna proklamasi dari bidang ekonomi itu berarti adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Anda, tolong suaranya diperbesar. Makna proklamasi kemerdekaan di bidang ekonomi berarti adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Hal itu dengan cara menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri, atau Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. Jadi intinya tidak ada yang namanya monopoli atau persaingan perdagangan. Terima kasih. Apakah Anda mengerti? Kurang Bu. Siapa? Apakah di kelompok itu ada bisa menjelaskan lebih detail biar kelompok paham? Taufik. Jelaskan ya, baik, Ibu akan menjawab sedikit, yaitu jelaskan makna peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Di sini, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, tidak ada lagi monopoli perdagangan di Indonesia. Apakah dengan Pak paham? Paham Bu. Baik. Apakah ada lagi yang masih belum paham?
pembelajaran kita pada hari ini, dan apakah ada Anda yang bisa menjelaskan, menyimpulkan materi kita? Ada Bu. Ada Bu. Ada. Kesimpulan dari pelajaran kita yaitu sebelum terjadinya peristiwa proklamasi ada beberapa peristiwa. Yang pertama peristiwa Rengas Dengklok dan pertemuan dengan Yamato, Yamamoto. Nah, pada peristiwa Rengas Dengklok itu Presiden Soekarno sama Soeharto diculik di Hatta, di mana tepatnya itu Rengas Dengklok. Terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, sehingga pada tanggal 16 Maretnya itu pada malam hari dini hari mereka pergi untuk menemui Yamamoto untuk memberikan apakah Jepang itu sudah mengakui kesalahannya atau tidak, sehingga pada jamnya itu terjadi rentetan peristiwa Soekarno sama Hatta memutuskan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Agus untuk Linda. Baik. Apa yang dijelaskan Linda emang betul. Apa yang dijelaskan Linda betul, dan sekarang Ibu akan memberitahukan pembelajaran berikutnya untuk minggu depan, yaitu tentang peristiwa pembentukan pemerintah pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini.